Kisah ini bukan hanya dongeng. Ia tercatat dalam kitab suci, diakui oleh 3 agama samawi, Islam, Yahudi, dan Kristen. Yang membuatnya kian abadi adalah karena setiap detail kisah ini terus mengundang tanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup di dalam perut hewan laut raksasa? Apakah ini semata mukjizat atau ada rahasia samudra yang belum sepenuhnya kita pahami? Inilah cerita yang membawa kita melintasi batas akal dan iman, membuka tabir pertemuan antara manusia, ujian, dan mukjizat di samudra yang tak pernah tidur. Nabi Yunus atau Yunus bin Matta diutus Allah kepada kaumnya di Ninawa, dekat Sungai Tigris, Mesopotamia, wilayah yang kini termasuk Irak. Ia datang membawa ajakan untuk kembali ke jalan tauhid, meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Namun, kaumnya keras kepala. Mereka menolak, bahkan menghina Yunus seolah tak peduli pada peringatan azab yang dijanjikan. Dalam keputusasaan, Nabi Yunus meninggalkan mereka. Namun langkah itu diambil sebelum datang perintah dari Allah. Sebuah keputusan emosional yang kelak menjadi titik balik. Karena bagi seorang nabi, kesabaran adalah ujian terbesar. Dan dari keputusan itulah Allah menyiapkan perjalanan luar biasa yang mengguncang sejarah. Yunus kemudian naik ke sebuah kapal yang berlayar di lautan. Tapi badai besar datang menghantam. Ombak meninggi, angin menderu, kapal terombang-ambing di tengah gulungan gelap laut. Para awak panik, yakin bahwa badai bukan kebetulan. Mereka percaya ada penumpang yang membawa murka Tuhan. Mereka pun sepakat mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut demi menyelamatkan yang lain. Undian dilakukan. Nama yang muncul, Yunus. Semua terdiam. Bagaimana mungkin seorang nabi yang lembut wajahnya justru yang dipilih? Mereka ulangi undian kedua. Hasilnya sama. Mereka coba sekali lagi. Ketiga kalinya tetap Yunus. Seolah takdir berbicara, Nabi Yunus pun menerima keputusan itu dengan ikhlas. Ia menceburkan diri ke laut, tubuhnya diterpa ombak. Namun anehnya, tidak tenggelam. Ia justru mengambang seolah laut sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Di saat tubuh Yunus mengambang di tengah gulungan ombak, muncullah makhluk laut raksasa. Paus itu atas perintah Allah menelannya bulat-bulat. Namun disinilah mukjizat bekerja. Paus tidak mematahkan tulang, tidak melukai tubuh. Yunus tidak mati. Ia justru hidup di dalam perut paus, tempat yang mustahil bagi makhluk hidup bertahan. Kitab tafsir menjelaskan Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut paus. 3 lapisan gelap yang seharusnya membuat manusia mustahil bernapas, mustahil hidup. Tapi justru di sanalah Nabi Yunus menyadari hakikat dari sebuah ujian. Namun Yunus tidak menyerah. Ia tidak mengutuk nasibnya. Ia justru bersujud dalam kegelapan dan larut dalam kepasrahan. Dalam kondisi inilah lahir doa paling ikhlas dari seorang hamba kepada Tuhannya. Doa Nabi Yunus yang terkenal, La ilaha illa anta subhanaka inni
Yunus dari perut paus menjadi simbol kekuatan iman yang paling dahsyat. Tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mendengar selain Allah. Namun doa itu kelak dikenang umat manusia sepanjang zaman. Sebuah doa yang masih kita panjatkan hari ini ketika kita merasa terhimpit dan tak berdaya. Mukjizat Yunus di perut paus bukan hanya soal bertahan hidup. Ia adalah peringatan bahwa manusia sering merasa putus asa di saat ujian. Padahal, ujian itu justru bisa menjadi pintu rahmat. Yunus, yang semula lari dari kaumnya, justru menemukan dirinya kembali dalam kegelapan laut. Ilmuwan modern pun mencoba mencari penjelasan. Apakah mungkin manusia hidup dalam perut paus? Beberapa paus seperti paus sperma memiliki ruang besar di dalam perutnya yang bisa memuat tubuh manusia. Ada juga kantung udara di dalamnya yang mungkin menyediakan oksigen. Tapi secara biologis, mustahil manusia bisa bertahan lama. Disitulah mukjizat bekerja, melampaui hukum alam. Dan paus itu, yang dalam banyak peradaban dilihat sebagai penguasa samudra, justru menjadi penjaga seorang nabi. Ia tidak membunuh, tidak mencabik, tapi melindungi hingga tiba waktu perintah Allah untuk melepaskannya kembali. Setelah 3 hari 3 malam berada di dalam perut paus, Allah memerintahkan makhluk besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya rusak karena asam lambung paus, dan tenaganya hampir habis. Namun, mukjizat penyelamatan itu membuktikan satu hal. Tidak ada ujian yang mustahil dilalui ketika Allah sudah berkehendak. Allah menumbuhkan pohon yaktin yang diyakini para ulama sebagai pohon sejenis labu atau sejenis tumbuhan berdaun lebar di dekat tubuh Nabi Yunus. Daunnya lebar melindungi dari panas terik, buahnya memberi nutrisi, dan batangnya menghalau lalat serta serangga. Dari kondisi lemah tak berdaya, Nabi Yunus kembali pulih perlahan hingga siap menjalani misi kenabiannya kembali. Mukjizat ini menjadi tanda kasih sayang Allah bahwa setiap ujian berat diikuti dengan jalan keluar yang penuh hikmah. Namun, pelajaran terbesar dari mukjizat ini adalah kembalinya Nabi Yunus kepada kaumnya. Ketika ia kembali ke Ninawa, ternyata kaumnya telah bertaubat. Bencana yang mereka takutkan datang justru menjadi pintu bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi Yunus. Kisah ini menjadi satu-satunya contoh di dalam Al-Quran tentang sebuah kaum yang benar-benar beriman secara massal setelah menolak Nabi mereka. Ujian pribadi Nabi Yunus berbuah kemenangan spiritual bagi seluruh komunitasnya. Inilah mukjizat ganda, keselamatan sang Nabi dan keselamatan kaumnya. Kisah Nabi Yunus adalah kisah ujian, iman, dan mukjizat. Dari gelombang laut yang bergejolak hingga kegelapan perut paus, kita diingatkan betapa rapuhnya manusia dan betapa kuatnya doa.